Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini kita akan mengupas alur cerita film berjudul Hearts War. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang menceritakan seorang perwira muda di Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditangkap oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua dan dikirim ke kamp tahanan perang. Di kamp tersebut, ia bertemu dengan Kolonel William McNamara, seorang perwira senior yang menjadi pemimpin tidak resmi para tahanan Amerika. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di kantor pusat Batalion kelima. Terlihat seorang letnan bernama Thomas yang merupakan seorang perwira intelijen muda yang bekerja di pos komando Amerika Serikat. Meskipun dia terdaftar sebagai mahasiswa hukum dan anak seorang senator, Thomas belum pernah terjun ke medan pertempuran. Suatu hari, dia diberi tugas untuk mengantar seorang kapten ke divisi tertentu. Dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh dua tentara patroli yang ternyata adalah tentara Jerman yang menyamar. Where to, sir? Saint-Vie. You going the wrong way, sir? Pretty sure Saint-Vie is due east. Sang kapten ditembak mati dan Thomas melarikan diri dengan mobilnya. Namun sayangnya mereka terus dikejar oleh tentara Jerman hingga mobilnya terjatuh ke jurang yang penuh dengan mayat membeku. Thomas pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke penjara Jerman. Di dalam penjara, Thomas diinterogasi dengan kejam untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi pembuangan bahan bakar militer Amerika. Setelah 3 hari penyiksaan, Thomas dipindahkan ke kereta yang membawa tawanan perang lainnya. Lieutenant. No, you won't. Come on, take it. Shivers. The frostbite. Namun kereta mereka diserang oleh pesawat Amerika yang tidak menyadari bahwa kereta tersebut membawa para tawanan. Dan dalam kekacauan tersebut banyak tawanan yang tewas. P-51 incoming! Probably ought to take his boots, Lieutenant. Setibanya di kamp tahanan Jerman, Thomas bertemu dengan Kolonel William yang merupakan seorang pemimpin para tahanan Amerika. Kolonel William yang bijaksana berusaha menjaga moral para tahanan meskipun mereka diperlakukan dengan keras oleh tentara Jerman. Suatu hari, Kolonel Fizer yang merupakan seorang komandan camp melakukan eksekusi gantung terhadap 3 tahanan Soviet yang berusaha melarikan diri untuk menakut-nakuti tawanan lainnya. Kolonel William memberi hormat kepada para tahanan Soviet tersebut sebagai bentuk penghormatan. Those are dogs you're saluting. Animals.
Di kamp tahanan, Thomas bertemu dengan Bedford, seorang sersan yang tidak menyukai perwira berkulit hitam yaitu Letnan Scott dan Archer. Two officers just entered the barrack. Where's your salute? Who are you flying? My escorts. Loaded that bomber crew. See these bars, Sergeant? Their bars don't make you fit to share the same boy. Bedford. That's Lieutenant. Boy, you got that? Call yourself whatever you want. You're still just a nigger to me. What was that? All right. Hey, that's enough. Pada suatu malam, terjadi insiden pencurian benda tajam yang berakhir dengan penemuan benda tersebut di bawah tempat tidur Archer. Archer dijatuhi hukuman mati dan Scott menduga bahwa Bedford yang membencinya adalah dalang di balik insiden ini. Whoa, wait a minute. What the hell? You put that! Get off of me! It's a minor offense, Colonel. I deserve 15 days in the cooler. You dragged him out of his barracks barely clothed. He was an officer, lieutenant in the Army Air Corps. Untuk membuktikan kebenaran, Kolonel William mengadakan pengadilan militer. Dan dalam persidangan, Thomas membela Scott yang dituduh membunuh Bedford. Namun saat penyelidikan berlangsung, Thomas menemukan bukti bahwa Bedford bersekongkol dengan pihak Jerman. Dan terungkap bahwa pembunuhan Bedford dan eksekusi Archer adalah bagian dari rencana Kolonel William untuk melindungi operasi rahasia mereka, yaitu menghancurkan pabrik amunisi Jerman melalui terowongan rahasia. Di tengah persidangan, Thomas mengungkapkan bahwa dia yang membunuh Bedford untuk melindungi misi rahasia tersebut. Pengakuan ini membuat Kolonel William terpaksa menghentikan operasinya dan kembali ke kamp tahanan untuk menerima konsekuensi. Pada saat yang sama, operasi sabotase berhasil menghancurkan pabrik amunisi Jerman dan membawa kemenangan kecil bagi para tahanan. Kolonel William pun meminta agar semua tahanan yang tersisa dibiarkan hidup sebagai syarat atas penyerahan dirinya. For this? Yes, I do. Very well. Beberapa bulan kemudian, tentara Jerman menyerah kepada pihak sekutu, dan kamp tahanan pun kemudian dibebaskan. Thomas dan para tahanan lainnya akhirnya kembali ke Amerika dengan selamat. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.